Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arista Nubrari. Nama saya Anisatul Ajizah. Nama saya Wilfried Yusia. Di sini kami ingin menjelaskan materi tentang bisnis dan perdagangan elektronik. Yang pertama ada konsep e-bisnis dan e-commerce. Di sini saya ingin menjelaskan e-bisnis itu apa. E-bisnis itu adalah bisnis yang menggunakan jaringan internet dan jaringan online sebagai channel ke konsumen, mitra rantai pasokan atau supplier, karyawan, dan sebagainya. Yang kedua, e-commerce itu apa? E-commerce itu adalah proses membeli atau menjual atau mentransfer atau bisa juga bertukar produk, layanan, atau informasi melalui jaringan internet. E-commerce itu bagian dari e-bisnis, yang dimana kedua sistem ini bergantung pada sumber daya internet dan banyak teknologi informasi lainnya untuk mendukung setiap langkah dari proses. Selanjutnya, sejarah e-commerce. Nah, sejarah e-commerce ini ada melalui beberapa periode. Yang pertama, di tahun 1970-an itu ada Electronic Data Interchange atau EDI dan Electronic Funds Transfer atau EFT. Nah, selanjutnya di tahun 1980-an itu udah ada penggunaan kartu kredit, ATM, dan perbankan via telepon. Nah, terus di periode selanjutnya di tahun 1990-an terjadi komersialisasi internet dan pertumbuhan perusahaan .com menjamur. Di tahun 1999, fokus e-commerce bergerak dari business to customer atau B2C ke business to business atau B2B. Nah, di 2001 itu terjadi pergerakan fokus dari B2B ke e-government atau pemerintahan. Terus e-learning dan e-commerce. Selanjutnya, teknologi pendahulu e-commerce. Itu ada EFT atau Electronic Funds Transfer yang tadinya tuh ada di tahun 1970-an. Itu dengan EFT, dana dikirim secara elektronis dari suatu organisasi ke organisasi lain dan terbatas di kalangan perusahaan besar. Banyak digunakan di dunia perbankan. Nah, yang kedua itu ada EDI atau Electronic Data Interchange. Ini juga terjadi di tahun 1970-an. EDI itu merupakan metode pertukaran dokumen bisnis antar aplikasi komputer, antar perusahaan atau instansi secara elektronis dengan menggunakan format standar yang telah disepakati. Lalu yang ketiga itu ada EOS atau EOS atau kepanjangannya itu Information Organizational System, yang artinya sistem yang dilakukan antar organisasi satu dengan lainnya, travel reservation system dan stock trading. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh e-commerce sukses. Yang pertama yaitu ada AOL atau America Online. AOL merupakan perusahaan jasa internet terkemuka. Pada tahun 90-an AOL sudah go public dengan mencatatkan sahamnya di Nasdaq. Pada 1995 AOL telah mencatatkan pelanggannya sebesar 1 juta. Untuk contoh yang kedua yaitu ada VeriSign. VeriSign sendiri merupakan perusahaan yang mengoperasikan beragam jaringan termasuk 2 dari 13 internet name server root serta berwenang untuk domain umum seperti .com, .net, dan .name. Domain kode negara seperti .cc dan .tv serta sistem pekerjaan seperti .jobs dan .edu. Sejak tahun 2010, VeriSign telah mengoperasikan 2 bisnis intinya, yakni Naming Service dan Network Intelligence and Availability atau NIA Service. Selanjutnya yaitu ada eBay. eBay sendiri merupakan ajang pasar online dunia di mana pembeli dan penjual berhimpun dan berdagang apa saja. eBay memiliki website dalam banyak bahasa di dunia yang dapat memberikan pelayanan ke seluruh dunia. Selanjutnya yang keempat yaitu ada Checkpoint. Checkpoint sendiri merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengamanan internet. Produk unggulannya yaitu Checkpoint Capsule. Untuk materi selanjutnya yaitu ada kategorisasi e-commerce. Yang pertama yaitu ada business to consumer atau B2C e-commerce. Dalam kategori ini, penjual adalah organisasi dan pembeli adalah individu. B2C juga disebut e-tailing atau retail elektronik. Banyak perusahaan menawarkan situs e-commerce yang menyediakan etalase virtual dan katalog multimedia, pemrosesan pesanan interaktif, dan sistem pembayaran elektronik yang aman.
Di Indonesia, contoh e-commerce B2C yang terkenal adalah Bineka dan Glodok Shop. Selanjutnya yaitu ada consumer to consumer atau C2C e-commerce. Di Indonesia, contoh e-commerce C2C yang populer adalah bukalapak.com dan tokopedia.com. Selanjutnya yaitu ada business to business atau B2B e-commerce. Dalam transaksi B2B, baik penjual maupun pembeli adalah organisasi bisnis. Lebih dari 85% volume e-commerce adalah B2B, jauh melebihi perdagangan B2C. Kategori e-commerce ini melibatkan baik beberapa e-business, marketplace maupun hubungan pasar langsung antar bisnis. Di Indonesia, contoh e-commerce B2B antara lain yaitu krakataustyle.com dan gosgarudaindonesia.com. Selanjutnya yaitu ada mobil commerce. Pada mobil commerce atau perdagangan bergerak, transaksi dan aktivitas lainnya dilakukan menggunakan jaringan nirkabel berupa WiFi atau jaringan GSM. Selanjutnya ada e-government. E-government adalah sistem pemerintahan yang berbasis internet. Lembaga pemerintah menyediakan berbagai layanan kepada warganya melalui teknologi e-government. Pemerintah bisa terlibat dalam e-commerce dengan warganya, government to citizen atau G2C dengan unit pemerintah lainnya, government to government atau G2G, atau dengan government to business atau G2B. Selanjutnya yaitu faktor kunci sukses e-commerce. Yang pertama yaitu ada selection and value, di mana pilihan produk yang menarik, harga yang kompetitif, jaminan kepuasan dan dukungan pelanggan setelah penjualan. Yang kedua yaitu ada performance and service, di mana navigasi yang cepat dan mudah pada saat belanja dan pembelian, dan pengiriman serta pengantaran yang cepat. Yang ketiga yaitu ada look and feel, halaman depan toko yang menarik, area belanja situs web, produk multimedia halaman katalog, dan fitur belanja yang harus dibuat menarik. Yang keempat yaitu ada advertising and incentives, di mana promosi yang ditargetkan pada halaman web dan email, diskon, dan penawaran khusus termasuk iklan di situs-situs afiliasi. Selanjutnya yaitu ada personal attention, di mana halaman web pribadi, rekomendasi produk, iklan web, dan pemberitahuan email yang dipersonalisasi dan dukungan interaktif untuk semua pelanggan. Selanjutnya yaitu ada community relationship, komunitas untuk pelanggan, pemasok, perusahaan, perwakilan virtual, dan lainnya melalui newsgroup, ruang obrolan, dan tautan ke situs terkait. Selanjutnya itu ada security and reliability, keamanan informasi pelanggan dan transaksi, informasi produk yang dapat dipercaya, dan pemenuhan pesanan yang dapat diandalkan. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada great customer communication atau informasi kontak yang mudah ditemukan, status pesanan online, dan ada spesialis dukungan produk. Materi selanjutnya ada manfaat e-commerce. Manfaat bagi perusahaan ada beberapa: 1. Jangkauan global, 2. Pengurangan biaya operasi, 3. Perbaikan rantai pasokan, 4. Penambahan jam buka, 5. Kustomisasi, 6. Model bisnis baru, 7. Spesialisasi vendor, 8. Kecepatan time to market, 9. Biaya komunikasi atau koordinasi lebih rendah, 10. Efisiensi pengadaan, 11. Meningkatkan hubungan dengan konsumen, 12. Informasi yang up to date, 13. Tidak harus membayar pajak atau biaya usaha fisik. Selanjutnya manfaat e-commerce. Manfaat bagi konsumen ada beberapa: 1. Lebih banyak pilihan produk jasa, 2. Harga lebih murah, 3. Pengiriman atau penyampaian segera, 4. Ketersediaan informasi, 5. Kesempatan berpartisipasi, 6. Wahana komunikasi elektronik, 7. Personalisasi sesuai selera, 8. Tidak dikenakan pajak penjualan. Manfaat bagi masyarakat: 1. Memungkinkan telekomuting, 2. Peningkatan kualitas hidup, 3. Dapat menolong masyarakat yang kurang mampu,
Keempat, kemudahan mendapatkan pelayanan umum. Selanjutnya, tantangan e-commerce. 1. Keamanan. 2. Kepercayaan dan risiko. Ketiga, SDM. Keempat, model bisnis. Kelima, budaya. Keenam, autentikasi user dan belum tersedianya public key infrastruktur. Ketujuh, masalah organisasi. Kedelapan, penipuan. 9. Akses internet yang lambat. 10. Permasalahan hukum atau legalitas. Selanjutnya, digital marketing untuk meningkatkan penjualan. Digital marketing adalah segala upaya untuk melakukan pemasaran suatu produk dan jasa melalui media internet. Pemasaran dalam internet marketing bukan hanya untuk meningkatkan penjualan, tapi juga termasuk promosi produk dan jasa baru, branding, termasuk membina hubungan dengan pelanggan. Digital marketing adalah bidang yang menarik untuk diimplementasikan karena selain murah, bahkan bisa berbayar. Digital marketing dapat menghadirkan banyak peluang dan tantangan baru. Tantangan e-commerce. 1. Keamanan. 2. Kepercayaan dan risiko. Ketiga, SDM. Keempat, model bisnis. Kelima, budaya. Keenam, autentikasi user dan belum tersedianya public key infrastruktur. Ketujuh, masalah organisasi. Kedelapan, penipuan. 9. Akses internet yang lambat. 10. Permasalahan hukum atau legalitas. Strategi digital marketing. Ada beberapa strategi yang dapat digunakan digital marketing, yaitu 1. Website research. Kedua, search engine marketing. Ketiga, search engine optimization. Ketiga, social media advertising. Kelima, pay per click advertising, email marketing. Demikian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.